Baik. Yuk kita mulai belajar sekarang. Bagaimana tasawuf sebagai landasan spiritual dan aktivisme. Sekarang kita lihat bagaimana sosok beliau sebagai seorang sufi sekaligus pejuang. Yang pertama dalam diri beliau, tasawuf itu adalah fondasi kepribadian. Jadi sejak kecil Syekh Abdul Qadir ini dididik di lingkungan Thariqah Qadiriyah. Ayah beliau Syekh Muhyiddin itu ya mursyidnya Thariqah Qadiriyah. Ini membantu beliau antara lain membentuk kepribadian yang positif. Jiwanya bersih, tawakalnya tinggi, moral dan spiritualnya teguh. Ini ya, berarti sebenarnya melihat seseorang itu sufi beneran apa tidak, coba cek 3 hal ini ya. Yang pertama, kebersihan jiwanya. Kemudian akhlak atau moralnya. Dan yang ketiga, tawakalnya. Nanti ya dilanjutkan keikhlasannya dalam hidup. Ini manifestasi yang paling mudah diidentifikasi. Kalau kita ingin lihat ini orang ini sufi beneran apa tidak. Pak, kok tidak dilihat karomah-karomahnya Pak misalnya. Bahwa dia bisa jalan di atas air, bahwa bisa. Karomah itu kalau dalam tasawuf itu bisa bernilai ujian. Yang orang bisa lulus, bisa tidak. Banyak orang yang bahkan berhenti di karomah-karomah. Berarti dia tidak lulus. Karomah itu semacam bonus. Jadi yang diberikan oleh Allah. Kadang-kadang orang lupa hanya lihat karomahnya. Oh ini luar biasa loh orang ini. Kalau jalan bisa di atas air. Bisa menebak isi hatimu. Bisa. Ini karomah. Jadi bisa saja gara-gara itu kedekatannya dengan Allah malah gugur. Misalnya apa? Dia jadi sombong. Dia jadi merasa lebih dari yang lain. Apalagi terus merendahkan yang lain. Jadi jangan dikira anugerah dari Allah itu nilainya semata-mata kenikmatan. Ada kalanya anugerah dari Allah itu bernilai ujian. Yang harusnya dengan anugerah itu kita tambah dekat dengan Allah, tapi begitu salah kelola, bisa saja membuat kita tambah jauh dari Allah. Dianugerahi kaya, dianugerahi jabatan, dianugerahi nilai tinggi, dianugerahi capaian ini, capaian itu kadang-kadang justru blunder. Kalau dihubungkan, dilihat dari aspek kedekatan kita dengan Allah. Maka kalau melihat sosok beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi ini, kesufian beliau bisa kita lihat dari yang pertama, kebersihan jiwanya. Yang kedua, akhlak dan spiritualitasnya. Dan yang ketiga, keikhlasannya, tawakalnya. Kalau orang sudah seperti ini, vibrasinya akan luar biasa, pengaruhnya juga akan luar biasa. Itulah kenapa oleh para pendukung dan pengikutnya beliau terus dibaiat jadi amir. Semua percaya pada beliau. Tidak harus pakai kampanye-kampanye, tidak harus pakai janji ini, janji itu. Melihat saja orang langsung percaya. Kenapa? Sudah teruji kualitasnya. Padahal beliau itu kan baru kembali dari Mekah Madinah. Tapi orang bisa merasakan langsung kebaikannya. Bahkan tadi kan banyak cerita. Sampai musuh-musuh beliau pun kagum dengan kebaikan hati beliau. Jadi di aspek ini berarti ya kesufiannya seseorang itu lebih mudah dilihat dari hal-hal ini. Jadi tidak bahkan dilihat, kadang-kadang kita keliru.
ada orang yang bisa menceramahkan tasawuf, kita anggap dia sufi. Nggak. Kayak saya ini jangan dianggap sufi loh ya. Nanti kamu menganggap saya gurumu, bahaya. Jadi ya posisi saya di depan kalian, kita teman belajar saja ya. Saya murid, kalian murid. Nah, kadang-kadang kan sesama murid itu perlu belajar bersama. Nah, malam hari ini kita sedang belajar bersama. Baik. Jadi yang pertama itu, tasawuf itu manifestasinya yang paling kelihatan adalah kepribadian. Dan ini ditampakkan dengan sangat jelas oleh beliau. Yang kedua, tasawuf itu aktif. Bukan lari dari dunia. Ini kemarin di Fazlur Rahman, juga minggu lalu juga dijelaskan bahwa sufi itu bukan berarti lari dari dunia. Justru dengan kapasitas kesufiannya, dia bisa mengelola dunia dengan lebih baik. Contohnya itu analoginya ya. Orang yang sering berdoa dan berzikir akan membuat dia tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Loh, ketenangan itu kan bekal yang penting untuk kita menjalani hidup ini. Jadi, kalau kita lari dari dunia misalnya, kemampuan kita untuk tenang itu kan rasanya ya buat apa, wong kita tidak berhubungan dengan orang, tidak ada masalah apa-apa di tengah hutan misalnya. Justru ketenangan ini akan sangat berguna ketika kita turun ke gelanggang hidup sehari-hari bersama orang lain. Di era misalnya seperti hari ini yang serba cepat, serba penuh tekanan dan lain sebagainya, ketenangan itu penting. Nah, jadi ketenangannya para sufi itu justru banyak berguna hari ini. Maka eman-eman kalau para sufinya justru melarikan diri dari dunia, dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tadi keikhlasan, tawakal, dan kepasrahan. Itu membuat orang kuat, membuat orang punya daya resiliensi yang tinggi kalau mau pakai bahasa hari ini. Orang yang sadar bahwa hidup ini tidak semua bisa dia kontrol, pasrah saja pada Allah, Allah yang ngatur hidup ini kan membuat kita lebih kuat ketika ada masalah. Ketika kita gagal, kita sadar, iya sih wong yang menentukan gagal atau suksesnya hidup ini ya Allah. Jadi saya tidak harus segalau itu. Wajar saja dalam hidup ini ada naik, ada turun, ada senang, ada susah. Nah ini kesadaran ini bagi seorang sufi itu sudah biasa. Daya tawakalnya tinggi. Jadi di medan aktivisme ini sangat diperlukan. Termasuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini kan banyak diperlukan dalam interaksi, termasuk dengan tawanan, dengan musuh. Jadi saat itu bahkan kolonial Perancis pun mengakui musuh kita punya nilai moral yang lebih luhur. Ini dilematis ini, memerangi orang yang akhlaknya mulia. Antara tega dan tidak tega. Jadi tasawuf yang aktif bukan berarti melarikan diri. Yang ketiga, jihad. Jadi jihad ya. Beliau memang sebenar-benarnya jihad. Ya fisik, ya rohani. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir, jihad fisik itu akan lebih bermakna, lebih berhasil kalau diawali dengan jihad rohani. Menaklukkan diri sendiri, ego sendiri,
itu akan sangat menguntungkan dalam hidup sehari-hari, termasuk dalam jihad fisik. Jadi jihad bukan semata perang fisik, tapi pengorbanan roh demi mempertahankan keadilan yang dikehendaki Tuhan. Jadi jihad fisik ya, tapi harus didasari dengan kematangan rohani. Jihad yang bisa mengalahkan diri sendiri. Seperti tadi misalnya contoh-contoh ketika berhadapan dengan tawanan. Itu kan kelihatan beliau sudah matang jiwanya. Sudah bisa menaklukkan egonya. Kalau ngikuti ego ada musuh macam-macam ya bisa. Kayak tadi yang ngomong, saya tidak akan mau masuk Islam. Saya ngomong tidak ada yang maksa, tidak ada yang itu. Kok dia teriak-teriak gitu, itu sudah. Kalau bukan orang yang sabar, yang kuat, yang egonya bisa diredam, itu mungkin sudah dipukuli orang berani ngomong seperti itu. Tapi kan tidak. Jadi jihad ya sama kan seperti sabdanya Rasulullah itu setelah perang Badar itu kan, kita kembali dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Perang yang lebih besar itu perang melawan diri kita sendiri. Kalau tadi sebelum perang itu kan fokus ke perang fisik, mengalahkan musuh. Tapi begitu musuhnya kalah, itu yang harus dikalahkan diri kita. Karena saat itu pasti muncul rasa bangga. Kalau tidak direm akan lahir rasa sombong. Pasti muncul gembira. Kalau tidak direm akan lanjut jadi sembrono. Tidak hati-hati. Maka pertarungan selanjutnya lebih berat. Yaitu menaklukkan diri kita. Jadi jihad yang sufistik. Untuk melahirkan tatanan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian beliau juga menarik nilai-nilai sufistik tadi dibawa ke pemerintahan yang dia pimpin. Jadi tadi ya keadilan, akhlak, moral, kejernihan hati, ketajaman berpikir, ini nilai-nilai sufistik ini terus dibawa ke dalam pemerintahan. Hasilnya apa? Yo, di pemerintahan beliau, di wilayah yang beliau kuasai, tidak ada korupsi, tidak ada eksploitasi. Dasarnya bukan aturan, tapi kesadaran dan rasa takut pada Allah. Juga rasa malu pada Allah. Nah, ini sufistik. Jadi menata masyarakat lewat jalur tasawuf. Ini menarik ya. Kalau kita selama ini menata masyarakat itu kan dengan aturan. Ada masalah dibikin undang-undang, aturan. Jadi terus kita aturannya banyak sekali. Padahal katanya aturan itu ya dibikin untuk dilanggar. Jadi kita pontang-panting sendiri. Karena kita terus merasa terpenjara sendiri oleh aturan yang kita bikin. Kenapa begitu? Ya karena tidak diawali dari kesadaran. Nah, sementara lewat jalur tasawuf ini diawali dari kesadaran kita ini hamba Tuhan. Kita ini punya amanat kekhalifahan. Kita ini punya tugas dan tanggung jawab. Jadi tidak korupsi bukan karena takut dihukum, takut ditangkap KPK, tapi karena sudah sadar. Jadi, karena kalau dasarnya hanya takut ditangkap, takut dihukum, ya nanti kalau ada jalan yang bisa tidak tertangkap, tidak terhukum, kalian akan tetap korupsi. Maka proyek-proyek penyadaran versi beliau itu mungkin sekali-sekali teman-teman boleh diteliti deh gimana sih caranya. Lewat jalur etik, lewat jalur pembentukan kesadaran, pembentukan karakternya. Apalagi kalau dalam tasawuf itu ada haya. Makom tinggi namanya haya, itu rasa malu. Malunya bukan sama manusia, malunya sama Allah. Kalau malu sama manusia, itu gampang, kalian sembunyi tidak ketahuan, selesai. Ya kan, tidak usah diposting. Kalau ada CCTV ya kamu agak minggir sedikit.
Tidak ada yang tahu. Itu kalau malu sama manusia. Tapi kalau malunya sama Allah, wow, itu kalian tidak ada tempat sembunyi. Saya lupa baca di medsos bagian mana ada kalimat menarik. Allah Sang Maha CCTV. Anak-anak Gen Z kalau bikin kalimat unik-unik ya. Jadi kita kalau Sang Maha CCTV itu ya di tempat mana kamu bisa tersembunyi dari pengawasannya Allah. Jadi kalau kalian diam-diam buka situs-situs aneh-aneh itu ya, tidak ada orang tahu sih, wong kamu di kamar sendirian. Tapi Allah tahu, kamu tidak malu toh, Allah lihat. Itu orang yang sampai di titik makom ini hidupnya akan sangat terkontrol. Ini makom kalau dalam tasawuf. Oleh karena itu, yuk coba ya, ini bagian dari olah batin, olah jiwa. Sebagai bekal aktivisme kita. Kalau sudah kita di makom itu, kita beraktivitas apapun akan lebih terkendali. Lanjut. Nah, pada akhirnya tasawuf oleh Syekh Abdul Qadir adalah sarana media untuk menjalankan amanat kekhalifahan dari Allah. Jadi tasawuf tidak sekedar jalan untuk kita dekat dengan Allah, titik. Tapi kalau sudah dekat dengan Allah, itulah titik awal kita untuk memberi kontribusi kemanfaatan kepada masyarakat sekitar. Logikanya sama, ketika kita sudah menaklukkan ego, saatnya kita berkontribusi kepada sekeliling kita yang positif. Jadi setelah dekat dengan Allah masih ada seri selanjutnya. Perjalanan kita adalah ngajak yang lain, nuntun yang lain untuk juga dekat dengan Allah. Tidak boleh egois. Selesai dengan dirinya. Yang penting aku baik, yang penting aku dekat dengan Allah, titik, selesai. Belum titik. Masih ada fase selanjutnya, fase aktivisme. Lah kebaikanmu itu gunanya apa untuk yang lain? Kalau hubungan kita dengan Allah sudah beres, saatnya sekarang kita mulai memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dengan semesta. Itulah kenapa nanti beliau terus menegaskan diri jadi seorang pemimpin, jadi sufi yang sekaligus pemimpin. Ternyata juga sukses, berhasil. Beliau dikenal sebagai tipe ideal sufi modern yang tangguh di medan perang, tapi lembut adab dan rohaninya, adil dalam memimpin, sekaligus bijak menghadapi perbedaan. Oh, ini 4 kualifikasi ini luar biasa kalau ada. Ya nanti calon presiden yang akan datang cari yang ini ya. Tangguh, kuat di medan, di arena pertempuran, arena manapun, tapi lembut adabnya dan rohaninya. Adil kalau mimpin, bijak kalau menghadapi perbedaan. Saya tidak tahu hari ini masih ada apa tidak. Ya di film-film ada ya. Kalau di dunia nyata mungkin agak berat. Tapi ya cari yang mendekati lah. Baik, ini prinsip-prinsip ya ketika tasawuf sebagai landasan aktivisme. Tidak sekedar landasan untuk lari dari dunia, kemudian membuang dunia demi Allah saja. Tapi di sini dunia dikelola sebagai bekal untuk nanti juga kembali kepada Allah. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ini dari Mawaqif. Sebagian besar
Di kitab Mawaqif itu beliau mengawalinya dengan ayat Al-Quran terus ditafsirkan. Tapi tafsir versi beliau. Kalau dalam ilmu tafsir ini namanya tafsir isyari. Jadi kok ditafsirkan begitu? Karena sufinya mendapat isyarat dari Allah. Ini agak berbeda tafsir isyari ini. Kalau yang ahli tafsir mungkin bisa ya belajar di antara tema yang dia pelajari pasti ada jenis tafsir sufistik atau tafsir isyari. Jadi tafsir isyari itu dasarnya adalah isyarat-isyarat petunjuk dari Allah langsung dalam dirinya. Jadi bukan kreasi akal atau formalitas kebahasaannya. Jadi bukan kebahasaan, logika atau retorikanya. Tapi melalui komunikasi langsung, melalui kasyaf. Imam Ghazali menyebutnya laduni. Itulah kenapa nanti dengan model isyari ini bisa saja sufi yang berbeda, pemaknaannya berbeda. Atau berbeda dengan tafsir yang biasa. Jadi satu ayat itu bisa punya makna berbeda. Karena di antara kemukjizatan Al-Quran itu, siapa saja, dalam posisi apa saja, untuk kepentingan apa saja, itu bisa menemukan rujukan dalam Al-Quran. Ini yang disebut soleh likulli zaman wa makan. Sesuai di segala ruang dan waktu. Sehingga kadang-kadang ayat ini sebenarnya dulu konteksnya ini, tapi saat ini bisa dimaknai itu. Tak kasih contoh ya. Dulu mungkin kita sulit, kita membayangkan besok di akhirat itu yang bicara bukan mulut kita, tapi yang bicara itu tangan kita, yang bicara kaki kita. Itu kan kita bingung, gimana caranya. Dulu saya membayangkan di tangan ini terus muncul giginya, muncul mulutnya, terus ngomong kayak film anime itu. Tapi ternyata kan sekarang orang tahu seperti apa tangan bicara. Ya kamu tiap hari kan yang bicara tanganmu, malah mulutmu sekarang jarang bicara. Kamu tiap hari kan sudah chatan, WA-an itu. Padahal zaman Rasulullah belum ada kan WA orang ngomong pakai jempol. Sekarang ada dan relevan juga dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis. Jadi makna akan selalu berkembang. Itu yang bagian dari kemukjizatannya Al-Quran. Al-Quran itu orang yang fatalistik Jabariyah itu bisa nemu ayat. Orang yang free will, orang yang menganggap hidup ini bebas sepenuhnya, juga bisa ngambil dalilnya. Kalian jomblo bisa cari ayat, punya pacar juga bisa cari ayat. Itu istimewanya. Nah, cuma kalau para sufi ini maknanya apa? Mendapat isyarat dari Allah, mendapat kasyafnya sendiri. Dan ini beliau mengakui ada yang seperti ini. Ini pengaruhnya Ibnu Arabi. Karena di Ibnu Arabi makna itu ada makna lahir, ada makna batin. Kalau makna lahir itu ya tulisannya, dipahami dengan logika. Tapi di balik itu ada makna batin. Makna batin ini yang bisa menangkap orang-orang yang dekat dengan Allah, yang jernih hatinya, jernih pikirannya, sehingga bisa menangkap isyarat-isyarat dari Allah. Jadi memahami Al-Quran secara isyari. Nanti silahkan kalian cari ya kalau yang tertarik dengan wacana tafsir isyari. Tafsir yang hanya para sufi yang dapat isyarat. Kadang-kadang ayatnya bunyinya matahari sih, tapi terus seorang sufi menangkap ini sebenarnya yang dimaksud oleh Allah matahari ini bukan kok matahari itu, tapi yang dimaksud Rasulullah Nabi Muhammad. Yang beliau ini mataharinya dunia, yang membuat dunia ini terang bercahaya. Itu jenis-jenis semacam ini tafsir isyari.
Nah, cuma kasyaf ini, isyarat dari Allah ini tentu saja tidak pada sembarang orang. Maka menemukan makna batin, unsur kedua yang harus ada adalah adab. Oke ya, ada adabnya. Tidak mentang-mentang, wah saya sudah makom saya tinggi Pak, batin saya jernih, berarti sebentar lagi saya akan dapat kasyaf, dapat laduni misalnya. Tidak. Kalau kalian merasa begitu ya pasti tidak. Oke ya. Jadi ada adabnya, jadi ada etika rohaninya. Nanti dalam penjelasan beliau ya, sikap rohani yang tunduk, hormat, sadar, rendah diri di hadapan Allah. Ya Allah, anugerahilah aku makna. Itu kan ada doa yang bunyinya begitu. Anugerahilah aku kebenaran. Itu sebenarnya doa kita. Tunjukkan padaku jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu kan kita menunggu isyarat dari Allah, mana yang lurus, mana yang tidak. Ini doa-doa yang kita minta. Jadi ada unsur adabnya. Kata beliau misalnya ya adab itu. Yang pertama, tidak tergesa-gesa mengklaim ngerti maksudnya Allah. Wah, ini pasti ini maksudnya, tidak begitu. Merendah dulu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Jernihkan pikiran sejernih-jernihnya, bersihkan hati sebersih-bersihnya. Terus buka diri seterbuka-bukanya sampai Allah memberikan isyarat. Yang kedua di antara adabnya, menyadari bahwa semua makna adalah pemberian. Jadi makna itu anugerahnya Allah, bukan karya kita. Ini sebenarnya sering kita jelaskan ya, bahwa ikhtiar itu kuasa kita, tapi hasilnya anugerahnya Allah. Apakah dengan akal ataukah melalui isyarat kasyaf? Dua-duanya anugerahnya Allah. Yang kita bisa kan cuma berpikir, misalnya dengan akal. Kita melihat asbabun nuzulnya, kita pakai ulumul Quran ini, pakai teori ini, teori itu. Terus kita ketemu maknanya. Lu ketemu maknanya ini sebenarnya ya anugerahnya Allah. Banyak orang melakukan hal yang sama, tidak ketemu makna itu, ketemunya di makna yang lain. Ayatnya satu, dipahami ulama A hasilnya A, dipahami ulama B hasilnya B. Dengan teori yang sama, dengan konsep pemahaman yang sama. Itu makanya kalau dalam ilmu akhlak itu kan di beberapa kitab seperti di Ta'lim Muta'alim disebutkan ilmu itu nurun. Cahaya dari Allah, bukan nurun bahasa Jawa ya. Kalau nurun bahasa Jawa kan nyontek itu. Kamu ujian kok nyontek itu. Katanya para ulama, al ilmu itu nurun, Pak. Kalau ndak nurun ndak bisa. Ilmu itu cahaya dari Allah. Bersyukurlah kalian ketika kalian mendapatkan satu pemahaman, satu pengertian, satu wawasan baru. Karena dapat itu kuasanya Allah. Dapat tidak dapat, berhasil tidak berhasil itu kuasanya Allah. Kuasa kita hanya ikhtiar. Saya membaca buku, Pak. Nah, itu ikhtiar kita. Paham atau tidak isinya buku, di luar kuasa kita. Buktinya apa? Wong kadang-kadang kita sudah baca pun ya tetap tidak paham. Iya kan? Kadang-kadang tidak baca apa-apa tiba-tiba paham. Iya ya, berarti hidup itu seperti ini. Baca dari mana? Tidak baca ya tiba-tiba saja. Itu kan kadang-kadang kita begitu. Jadi itu kuasanya Allah. Ini kalau rumusnya orang stoik kan begitu. Ya kita fokus pada yang kita kuasai, kita kontrol. Yang di luar kuasa kita ya kita tunggu saja, kita berdoa.
Nah ini di antara adabnya itu, tidak tergesa-gesa merasa ngerti, sadar bahwa ini pemberiannya Allah. Yang ketiga, merasa butuh, merasa fakir terhadap cahayanya. Ya kalau kita tidak merasa butuh, ya tidak mungkin dapat. Alah Pak, saya pakai akal saya bisa nyampe lah Pak. Saya pinter loh Pak, IP saya 3,999 itu. Nilai saya A semua. Hanya satu yang amin. Dosennya sentimen mesti itu. Ya, jadi kamu tidak merasa butuh cahayanya Allah, ya tidak akan dapat. Wong tidak butuh. Maka di antara adabnya adalah kita, ya Allah aku bukan apa-apa kalau tanpa pertolonganmu, tanpa anugerahmu, tanpa bantuanmu. Ini termasuk juga adabnya orang berdoa ya. Kadang kita berdoa itu seperti orang yang nuduh, menuntut. Karena ada orang berdoa itu rasanya menuduh, ya Allah, dosaku apa, ya Allah. Anugerahkan aku nikmat ya Allah, jangan kesengsaraan saja. Itu kan kayak nuduh Allah, seolah-olah Allah itu tidak pernah ngasih kamu anugerah nikmat sama sekali. Ya Allah, hidupku kok pahit semua. Loh, itu kalau Allah menunjukkan berapa banyak nikmatnya yang diberikan padamu, ya kamu akan shock. Tapi kita kan sering berdoa rasanya kayak orang nuduh. Kalau tidak nuduh ya nuntut. Ya Allah, bukankah engkau sudah berjanji bahwa setiap doa akan kau kabulkan? Ayo ya Allah, kabulkan. Ada yang nadanya begitu. Ada lagi yang kalau berdoa membaca puisi itu. Ujungnya kapan tidak tahu. Puitis sekali, panjang sekali. Minta apa tidak tahu, yang penting indah. Itu dulu pernah kita bahas ya di bab doa itu. Yang fokus pada retorikanya. Panjang sekali. Ya Allah, sebagaimana engkau tahu, kita adalah makhlukmu yang penuh kelemahan, penuh daya. Itu arep ndonga apa to yang njaluk? Kok ya pengantarnya panjang sekali. Nah, jadi selain isyarat ada adab. Adab juga adalah menjaga diri dari penyalahgunaan wahyu. Kalau sejak awal niatnya jelek, tidak mungkin akan dapat isyarat ilahiyah. Jadi tidak hanya wadahnya harus bersih, motifnya juga harus bersih. Ya Allah, beri makna padaku yang pas untuk mengalahkan musuhku ini. Nah, itu motifnya sudah jelek. Ya Allah, tunjukkan ayat-ayat yang bisa membuat saya menjatuhkan musuh saya. Itu motifnya jelek. Pastikan motifnya kebenaran, kebaikan, keindahan hidup. Menurut Syekh Abdul Qadir, tanpa adab, seseorang bisa mencari makna Al-Quran untuk membenarkan nafsu atau egonya. Bukan untuk mencari Allah. Inilah yang terjadi, kata beliau, yang melahirkan fitnah aliran-aliran. Semuanya memanfaatkan Al-Quran dalam tanda petik untuk menjustifikasi alirannya. Aliran ini pakai ayat ini, aliran itu pakai ayat itu. Dan masing-masing mengklaim dirinya lah yang paling benar. Jadi tidak diawali dari kebersihan jiwa, kejernihan hati. Tapi diawali dari kelompok-kelompok dan aliran-aliran. Akhirnya ayat pun dipilih. Akhirnya dalil pun diseleksi sesuai kepentingan. Tafsir pun dirinci yang cocok dengan alirannya. Ini yang oleh Syekh Abdul Qadir disebut tidak adab. Di Al-Quran
kita posisikan untuk melayani kepentingan kita. Bukan kita yang mengikuti petunjuknya Al-Quran. Ini yang kalau kita masuk lewat jalur isyarat tadi tidak akan mungkin dapat. Ya mungkin dapatnya lewat jalur akal, lewat jalur pikiran. Lanjut. Pada akhirnya isyarat dan adab harus bersatu. Disitulah nanti muncul fahmun jadid. Pemahaman yang baru. Jadi gabungan antara isyarat dan adab itulah nanti melahirkan tafsir baru. Yang menurut beliau pasti tidak bertentangan dengan syariat. Dan pasti kontekstual. Karena nyambung dengan situasi saat itu sesuai yang diisyaratkan oleh Allah. Jadi isyarat adalah wahyu dalam tanda petik. Ilham kasfi yang datang dari Allah. Bukan sesuatu yang dikejar dan dipaksakan. Sementara adab ini saringannya. Sering ya saya jelaskan di banyak momen itu. Jiwa kita ini nanti wadahnya. Kalau wadahnya tidak cocok, isi yang masuk juga tidak akan bisa datang. Maka bentuk jiwamu agar bisa menerima wadahnya. Untuk bisa menerima cahaya ya berarti wadahnya juga harus siap menampung cahaya. Dia harus jernih. Disitulah nanti menurut beliau melahirkan fahamun jadid. Faham yang baru. Tafsir yang baru yang senantiasa kontekstual. Yang saat ini sedang terpendam. Karena tadi istilahnya makna batin. Jadi Syekh Abdul Qadir menganalogikan makna batin itu seperti ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Musa belajar pada Khidir, itu kan di antara ujiannya pada Nabi Musa, itu diminta memperbaiki dinding rumahnya anak yatim, yang di bawahnya ada harta karunnya. Biar nanti anak yatim yang memiliki hak atas rumah itu bisa mendapatkan harta karunnya. Terus dindingnya dibantu ditegakkan oleh Khidir. Nah, ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi dimaknai sebagai metafor, analogi bagi makna yang terpendam, khazanah yang terpendam. Ini nanti bisa dibaca ya surat Al-Kahfi. Jadi makna yang oleh Nabi Khidir disembunyikan, yang hanya bisa digali oleh orang yang layak secara spiritual. Hanya orang tertentu yang bisa menyadari adanya harta karun di bawah tembok. Orang biasa hanya melihat temboknya. Melihat tembok bukan berarti salah. Memang kenyataannya yang terlihat tembok. Tapi di balik tembok itu ada harta karunnya. Nah, yang tahu harta karun itu siapa? Yang punya harta sebelumnya yang menaruh di situ. Yang ngerti khazanah itu kalau Al-Quran yang menurunkannya yaitu Allah. Itulah kenapa kita buka diri kita lebar-lebar, kita bersihkan sebersih-bersihnya, sehingga Allah berkenan menganugerahkan cahayanya. Kita mendapatkan isyarat-isyarat makna. Baik, ini bagian dari mawakif ya. Nanti banyak sekali yang diawali ayat, terus dimaknai, ditafsirkan dengan pola semacam ini. Isyarat dan adab. Kalau beliau adabnya sudah jaminan. Cuma, Pak saya bisa Pak pakai metode ini.
Bisa, tapi prosesnya panjang. Kalau kita kan mungkin harus suluk dulu, laku dulu, sampai kemudian jiwa bersih, pikiran bersih, sehingga bisa menangkap isyaratnya Allah. Mendapat pengetahuan langsung. Kalau kata Imam Ghazali, jenis laduni. Baik, lanjut. Nah, di antara yang juga dibahas oleh Syekh Abdul Qadir adalah konsep yang ini kontroversial, yaitu wahdatul wujud. Jadi beliau kan sadar bahwa konsepnya Ibnu Arabi ini kan beliau ingin melanjutkan gagasan-gagasan Ibnu Arabi ini banyak disalahpahami orang. Nah, tentang wahdatul wujud ini beliau terus memilah dua. Jadi wahdatul wujud itu ada dua makom sebenarnya. Yang pertama makom jamak, yang kedua makom furqan. Jadi ini orang sering salah paham. Makom jamak itu memandang bahwa semua makhluk ya hakikatnya Allah. Karena satu-satunya wujud itu Allah. Jadi kita ini semuanya ada di dalam Allah. Nah, ini wahdatul wujud di makom jamak. Tapi menurut saya Abdul Qadir jangan berhenti di situ. Jadi segalanya hakikatnya Allah itu belum titik. Ada komanya. Nanti masih ada makom selanjutnya namanya makom furqan. Di makom furqan itu tidak hanya melihat Allahnya, tapi melihat kita ini yang memang hakikatnya Allah, tapi tidak sama dengan Allah kita itu. Ini makom furqan namanya. Jadi Allah itu khalik, kita ini makhluk. Allah itu wujud hakiki kita, itu wujud pinjaman. Jadi di makom furqan yang kita lihat tidak hanya Allahnya, tapi kita juga lihat makhluknya. Yang ini beda level dengan Allahnya. Jadi di makom furqan ini orang tidak menolak kesatuan, tapi menyadari tingkatan perbedaan kita dengan Allah yang hakiki. Jadi setelah sadar kesatuan, terus sadar perbedaan. Ya kalau mudahnya pakai kalimatnya Pancasila itu loh. Bhinneka Tunggal Ika. Hakikatnya kita itu ika, tapi kan tetap bhinneka. Tetap berbeda-beda. Tinggal sudut pandangnya sekarang diperluas. Oh iya, kalau dari perspektifnya Allah, ya hakikatnya segalanya itu ilahiyah. Karena wujud yang hakiki Allah. Tapi kalau dibanding dengan manusia ada level yang tidak sama. Antara kholik dengan makhluknya. Menurut saya Abdul Qadir, makom furqan ini adalah tahapan untuk menyeimbangkan. Menyeimbangkan apa? Yang pertama, agar orang tidak tersesat dalam wahdah, kesatuan. Kenapa? Kalau orang tersesat dalam wahdah, kemungkinan nanti jatuhnya seperti beberapa sufi yang dikritik minggu lalu. Anti syariat, anti hukum. Kenapa? Lo levelku sudah Tuhan. Ngapain masih sholat? Level makomu rendah yang masih sholat itu. Ini sudah tinggi saya. Bisa ke situ nanti. Ini menghindari itu. Yang kedua, menghindari ekstrim yang lain. Menganggap syariat saja yang benar, yang batinnya tidak. Nah, ini juga kebalikannya. Jadi yang satu ekstrim bahwa kita ini sepenuhnya Tuhan, yang satu ekstrim bahwa hidup ini ya lahiriah saja, syariat saja. Jadi harus imbang dua-duanya. Di makom inilah
Kata Syekh Abdul Qadir, seorang hamba jadi cerminnya Tuhan. Yang sadar wujudnya, sadar keterbatasan dirinya. Furqan bukan pemisahan yang meniadakan kesatuan, melainkan penyeimbang yang mematangkan pandangan spiritual. Jadi yang bilang bahwa makhluk dan Tuhan, kawula dan Gusti itu hakikatnya satu, tidak salah. Tapi ini makom jamak namanya. Tapi setelah itu kalau kita melihat makhluk dan Tuhan secara bersama-sama, kita akan sadar beda levelnya. Inilah yang disebut makom furqan. Berarti kita itu ada unsur-unsur yang tidak sama dengan Tuhan sepenuhnya. Itulah kenapa biar seimbang tadi di furqan dibedakan. Jadi ada syariat, ada hakikat. Tidak semuanya hakikat, ada syariat. Beliau lebih mendetailkan lagi. Coba dicek bedanya orang di makom furqan atau orang tidak peduli furqan. Orang yang di makom furqan tahu bahwa hanya Allah yang wujud, tapi tidak melupakan makhluk yang itu tidak sama dengan Allah. Melihat Tuhan di balik segala sesuatu tanpa mengingkari bentuk lahirnya. Di balik alam ini ada Tuhan, tapi alam bukan Tuhan. Di balik diri kita, di unsur paling dalam ada wa nafakha fihi min ruhi. Ada unsur ilahiyahnya. Tapi kita secara utuh ini bukan Tuhan. Jadi melihat Tuhan di balik segala sesuatu tanpa mengingkari bahwa sesuatu itu bukan Tuhan. Ini berarti orang di makom furqan. Tunduk pada syariat dan tidak merasa bebas dari perintah dan larangan. Menjalani dunia dengan adab dan amanah, bukan menghindar atau menolak. Tidak merasa, sudahlah saya sudah lebur, aku tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Itu terus tidak mau ngapa-ngapain. Dan memahami tugas sebagai khalifah bukan hanya makhluk yang fana dalam cinta. Ini orang yang sadar seperti ini, makomnya namanya makom furqan. Bedanya apa dengan orang yang tidak peduli furqan? Menurut Syekh Abdul Qadir, yang pertama, orang yang tidak peduli makom furqan itu merasa dirinya sudah jamak bersatu dengan Tuhan, terus mengabaikan tanggung jawab dunia. Apalagi kemudian menyalahgunakan konsep wahdatul wujud untuk melegitimasi penyimpangan-penyimpangan. Dulu banyak cerita-cerita ya, kadang-kadang orang awam tertentu yang belum paham apa-apa. Misalnya diminta mati sakjroning urip itu. Padahal itu simbolisme menaklukkan ego. Bagi orang yang tidak ngerti kan, berarti hidup ini lebih baik mati terus melakukan tindakan yang membuat dia bisa mati segera. Karena kenapa ya? Wawasannya belum dalam. Makanya ada orang yang menyalahgunakan konsep wahdatul wujud untuk melegitimasi penyimpangan. Terus yang ketiga cirinya, orang yang tidak mengindahkan furqan itu mengira bahwa makom tertinggi berarti bebas dari syariat. Yang masih syariat, makomnya masih rendah. Oke, jadi ini untuk membanding seorang yang ada di makom furqan atau tidak. Lanjut. Beliau juga punya konsep insan kamil. Jadi insan kamil itu cirinya 4, parameternya 5. Insan kamil yang pertama, dia adalah tajalli ilahi.
Kalau kita ingin nyampe ke makom insan kamil, mari kita wujudkan sifat-sifat dan nama-nama Allah dalam diri kita. Allah yang penyayang, Allah yang pemaaf, Allah yang adil, dan lain sebagainya. Jadi mari kita bentuk, kalau istilahnya orang sufi itu takhollak bi ahlakillah. Kalau kita bisa mewujudkan ini, itulah dia ahsanu takwim. Ciptaan terbaik, makhluk terbaik. Jadi kita jadi tajallinya Allah. Yang kedua, insan kamil itu al-kaun al-jami'. Mikrokosmos, semesta seutuhnya. Dalam diri kita ini ada unsur-unsur semesta seutuhnya. Makanya orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Karena dengan mengenal dirinya, dia mengenali alam semesta seutuhnya, yang otomatis dia akan kenal adanya Tuhan. Jadi al-kaun al-jami'. Jadi manusia itu bisa jadi cerminan Tuhan, juga jadi cerminan alam semesta. Makanya beliau menafsirkan laisa kamislihi syai'un, itu agak berbeda. Kalau biasanya orang menerjemahkan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Kalau beliau laisa, tidak ada ka seperti mislihi. Mislihi itu ya semisalnya Allah. Arahnya kemana? Ke manusia. Jadi manusia itu istimewa. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai, yang serupa dengannya. Jadi karena manusia bisa jadi misalnya Allah. Ini cara pemaknaan ya, versi isyarat tadi. Kita ini istimewa karena kita bisa jadi cerminannya Allah, sekaligus bisa menjadi unsur-unsur semesta, mikrokosmos dalam diri kita. Makanya laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang bisa menyamai yang mirip dengan Allah. Misalnya, yang mirip dengan Allah siapa? Manusia. Kemudian yang ketiga, bersatunya syariat dan hakikat. Kalau ini jelas ya. Yang keempat, akhlaknya mulia, jiwanya bersih. Yang kelima, teladan utamanya Rasulullah. Jadi insan kamil itu tajalli ilahi, mikrokosmos, ya syariat, ya hakikat, akhlaknya mulia, jiwanya bersih, teladannya Nabi Muhammad. Inilah insan kamil. Insya Allah kita belum nyampe ke sana. Ya, kita sedang menuju ke sana. Pelan-pelan ya, semoga serius. Paling tidak kita awali dari akhlak, kita awali dari kebersihan jiwa. Mari kita mulai memperbanyak meneladani Rasulullah. Ya syariat, ya hakikat. Jangan syariat saja kita kehilangan hakikat. Jangan hakikat saja kita kehilangan wadahnya syariat. Dua-duanya penting. Isi ya penting, bungkusnya ya penting. Kalau ada sesuatu tidak ada bungkusnya, itu ya nilainya jatuhnya banyak. Kalian lihat makanan kok di luar terus tidak ada wadahnya apa-apa, itu kan nilainya jauh. Kalau ada wadahnya, kita berani ngambil. Nah itu syariat harus nyambung dengan hakikat. Lanjut. Lawannya insan kamil apa? Menurut Syekh Abdul Qadir, Dajjal. Oh ini sampai Dajjal kita hari ini ya. Tapi beliau punya definisi sendiri tentang Dajjal itu.
Kalau insan kamil tajalli ilahi, kalau dajjal itu adzillul munharif. Tajalli ilahi manifestasi ketuhanan. Adzillul munharif itu bayangan, munharif itu menyimpang. Jadi dajjal itu ya sebenarnya makhluknya Allah, ya manusia seperti kita tapi yang menyimpang. Dia yang sepenuhnya bergerak dalam ilusi, yang serakah dan memalsukan ketuhanan. Coba kita lihat ya, cirinya apa? Ini nyambung dengan konsep syariat hakikat tadi. Siapa Dajjal? Dajjal itu orang yang ngaku makomnya tinggi secara batin, tapi melanggar syariat. Nah, saya tidak tahu di bayanganmu munculnya siapa. Oh, yang kemarin viral itu ya film Walid itu ya. Jadi ngakunya makomnya tinggi, tapi melanggar syariat. Ngaku sebagai wali kutub. Bahkan aku ini mewakili Tuhan dan lain sebagainya. Ini istilah ngaku saja itu problematik sudah. Kalau ada orang tiba-tiba, saya ini wali loh, kamu jangan macam-macam, itu ya problematik sudah. Kalau ada yang ngaku-ngaku, hati-hati. Ini mungkin konteksnya itu ya, beliau hati-hati ini. Ini ciri-cirinya ini. Yang ketiga, menunjukkan karomah-karomah sebagai alat untuk menaklukkan kita, menguasai kita. Saya bisa ini loh, saya bisa itu loh, kamu bisa apa? Ini tentu saja untuk hal-hal yang negatif. Kalau para wali yang sejati, ya, karomah itu seperti saya bilang tadi, anugerah dari Allah untuk kepentingan-kepentingan yang sesuai, yang positif. Dan tidak bisa dipamerkan. Karomah kok dipamerkan itu ya kemungkinan bukan. Jadi tidak mungkin Allah itu iseng. Coba, tidak mempan lu saya. Karomah ini tidak mungkin bisa dipamerkan. Karomah itu sesuai kebutuhan. Kalau Allah merasa saatnya dia bisa, ya bisa. Nabi Musa itu tongkatnya bisa membelah laut, itu ya seizin Allah saja. Pada saatnya sesuai kebutuhan. Mungkin tongkat itu masih ada, kalian nemu tongkat itu terus, wah ini tongkatnya Nabi Musa, ini ya kamu pukulkan, ya tidak akan membelah laut. Kecuali seizin Allah. Jadi tidak mungkin dipamerkan. Kan tidak ada cerita Nabi Musa itu, Pak. Coba lihat ya. Nah, belah toh. Oh, baliklah. Kan tidak bisa begitu. Jadi tidak bisa tongkat versi beta dicoba dulu terus dianu lagi. Tidak ada. Ya pada saatnya pukulkan tongkatmu, ya dipukulkan, terbelah, tapi tidak bisa iseng. Maka orang yang memamerkan keistimewaannya, karomahnya, untuk kemudian bisa mendominasi, menguasai kita, perlu kita hati-hati. Atau menyesatkan umat dengan tafsir yang liar. Tafsir yang tanpa adab, tidak peduli isyarat, hanya mengandalkan kepentingan-kepentingannya saja. Kemudian juga menuntut untuk disembah atau ditaati mutlak. Kalau ada yang bilang, aku mesti benar ya, kalian tidak boleh bantah aku loh ya. Kalian harus sudah mulai hati-hati. Ini watak-watak ini ada. Jadi orang pintar, orang alim yang tidak rendah hati. Ini juga harus hati-hati. Minta dipatuhi mutlak. Bahwa kalian patuh tidak masalah. Tapi yang masalah, dia yang minta kalian patuhlah sepenuhnya padanya. Ini problem. Jadi harus rendah hati. Wong Rasulullah bilang, misalnya ya begini,
La tusayyiduni, jangan kamu sayyidkan aku. Itu memang Rasulullah rendah hati. Tapi kitanya menghormati beliau dengan ya sayyidi, ya Rasulullah, tidak masalah. Kan tidak mungkin Rasulullah terus rajakan saya ya, sayyidkan saya. Itu kesombongan, rasa tinggi. Jadi gurunya rendah hati, muridnya beradab. Ini kombinasi yang pas. Jangan gurunya sombong, muridnya banggang, berdoai. Tidak nyambung nanti. Oke ya. Nah, terus beliau juga menjelaskan, menjadikan doktrin wahdatul wujud sebagai legitimasi untuk lepas dari hukum Allah. Padahal menurut beliau, wahdatul wujud yang sejati membawa pada kehambaan diri, bukan pengkultusan diri. Jadi kalau pakai istilah Jawa ada manunggaling kawula Gusti, itu harusnya efeknya menyadarkan kita bahwa kita ini hanya kawula. Bukan membawa kita pada berarti aku juga Gusti dong. Nah, bukan itu maunya. Jadi wahdatul wujud itu membawa pada pemahaman kehambaan, bukan pengkultusan. Bahkan ini yang terakhir, ini paling dajjal ini. Memelintir makna segala sesuatu adalah Allah dalam wahdatul wujud untuk membenarkan nafsu dan kebebasan tanpa batas. Jadi dijadikan landasan melakukan perbuatan tercela. Nah, kalau sudah takdirnya begini mau apa? Kalau sudah ini menjadikan landasan untuk melakukan ketercelaan. Inilah ciri-cirinya Dajjal. Menurut beliau, Dajjal bahayanya apa? Membuat masyarakat jadi fatalistik. Tidak mau berikhtiar, berusaha, berpikir, semua dipasrahkan saja pada walinya. Merusak citra tasawuf, sehingga membuat orang benci sufi sampai ada yang menyesat-nyesatkan tasawuf. Tanpa paham duduk persoalannya. Terus mengabaikan akal dan ilmu. Akhirnya Islam tidak berkembang. Kemudian melemahkan ikhtiar, jihad, amanah sosial. Karena hanya diajari pasrah pada karomah. Ini bahayanya tadi, watak Dajjal tadi. Penangkalnya apa? Penangkalnya ada 4. Yang pertama, syariat yang memagari hakikat. Syariat penting tapi bungkus hakikat juga harus ada. Hakikat penting tapi syariat juga jangan ditinggalkan. Yang kedua, adab dan tawadhu. Akhlak dihidupkan, ilmu dan akal sehat dijalankan, cahaya kenabian dilanjutkan. Jadi bagaimana kita berakhlak, berilmu, beradab, bersyariat, kemudian berkontribusi secara sosial, menyumbangkan kebaikan untuk masyarakat. Ini nanti yang bisa menangkal hal-hal negatif dari para dajjal, kata beliau. Jadi ini konsep, tadi ada beberapa konsep ya. Ada konsep tentang Al-Quran, tafsir, kemudian tentang wahdatul wujud, tentang insan kamil, kemudian tentang dajjal. Ada lagi konsep beliau namanya istiqdad. Istiqdad itu ketika seseorang, kesiapan diri seseorang untuk jadi cerminannya Tuhan. Ini
Ada kata dikutip dari Syekh Junaid, air itu tidak berwarna, tapi dia tampak seperti wadahnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jazairi juga bilang, Tuhan tidak berwujud gambar, tetapi memantul dalam insan kamil sesuai ruh dan akal mereka. Jadi kita ini sebenarnya punya pakem sendiri. Istiqdad itu kesiapan jiwa kita untuk menampilkan tajallinya Allah, menampilkan unsur ilahiyah dalam diri kita. Ya menampilkan itu dengan akhlak, dengan adab, dengan ilmu dan lain sebagainya. Yang itu setiap orang sudah ada cetakannya masing-masing. Ini namanya istiqdad. Masing-masing kita istiqdadnya tidak sama. Misalnya saya, mungkin diri saya saat ini dipakai oleh Allah untuk menampakkan cahayanya melalui jalur filsafat. Sebagai dosen. Bukan sebagai wali, bukan sebagai pejabat, bukan sebagai, tapi sebagai dosen. Ini pola istiqdad saya, kesiapan jiwa saya, apalagi bentuk rohani saya. Itu nanti kalau kita baca misalnya kitab Hikam, di situ kan disebut ada orang itu yang oleh Allah ditakdir tajrid, ada yang ditakdir asbab. Yang ditakdir tajrid ini seperti para wali, yang ditakdir asbab seperti kita. Ini tidak ada hubungannya mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Allah nakdir kita jadi orang biasa yang bekerja, yang beraktivitas, ya berarti lewat jalur itulah kita mendekat pada Allah, menampakkan cahayanya melalui pola hidup kita yang sudah ditakdir oleh Allah. Kalian jadi mahasiswa, tampakkanlah keagungan Allah lewat kemahasiswaanmu. Jadilah mahasiswa yang jujur. Jadi orang terus kagum, ya Allah, anak ini jujur sekali ya, anak ini adil sekali ya, anak ini penyayang sekali ya. Kamu sedang menampakkan cahayanya Allah, tajallinya Allah lewat dirimu sebagai mahasiswa. Mungkin orang tuamu sebagai petani. Petani ini ya tulus sekali ya. Ketulusan itu kan akhlakullah. Inilah yang disebut istiqdad. Jadi kesiapan. Jadi tidak harus semuanya jadi wali. Nanti kamu pertandingan jalan di atas air, pertandingan terbang, jadi ngono, jadi lucu. Tidak begitu. Maka terimalah ketetapan Allah atas dirimu dan lakukan sebaik mungkin di posisimu untuk menampakkan cahayanya. Lewat jalur itulah kalian akan mendapatkan ridhonya. Jadi di posisi manapun kalian sekarang itu kan ketetapannya Allah. Jangan disesali, jangan dikeluhkan. Jalankan sebaik yang kalian mampu di posisimu itu. Disitulah nanti kalian akan bisa menangkap cahayanya Allah bertajalli. Oke. Nah, implikasinya apa istiqdad itu? Yang pertama, spiritualitas itu tidak seragam. Setiap orang makomnya beda-beda. Tidak harus kita merasa lebih rendah atau lebih tinggi. Kebetulan saja casting saya malam hari ini jadi yang ngajari kalian, kalian yang diajar. Tapi siapa lebih mulia kita tidak tahu. Sopo ngerti saya yang di depan ini ternyata sombongnya lebih besar. Sementara kamu tawaduknya lebih tinggi, kalian yang lebih mulia. Jadi jangan merasa posisimu itu anugerah Allah yang tidak patut disyukuri karena kamu pinginnya jadi pejabat malah jadi orang biasa. Tidak itu.
Allah lebih melihat di posisimu yang dianugerahkannya itu bagaimana engkau bisa tadi loh menampakkan asma dan sifatnya Allah. Nah, kemudian yang kedua kalau si Abdul Qadir juga dengan konsep istiqdad ini beliau ingin mengkritik orang-orang yang senangnya mengklaim makrifat atau kasyaf tanpa ada istiqdad yang sejati, tanpa melihat kesiapan rohaninya. Karena memang mungkin di masyarakat kita, termasuk di Indonesia, itu kan hal-hal seperti kewalian, karomah itu kan luar biasa. Sehingga kadang-kadang menggoda orang untuk menggunakan wacana ini. Tiba-tiba bilang, saya karomah loh ya, saya tadi malam dapat kasyaf dari Allah bahwa itu kan terus, kamu kalau ada orang bilang gini kan terus agak gentar-gentar gimana gitu. Nek kualat piye dibantah itu, kalau ndak ya gimana, kan kita begitu. Padahal kata Syekh Abdul Qadir, ya setiap orang ada istiqdatnya sendiri. Kalian ndak harus ngaku-ngaku kasaf kalau memang ndak kasaf. Ndak apa-apa kalian memahami makna sejauh yang kalian mampu saja. Yang ketiga, implikasi istiqdat itu adalah kerendahan hati. Jadi orang yang sadar ini tidak mungkin sombong. Yang wali juga tidak sombong. Apalagi kita yang orang biasa. Kita sadar bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan sebenarnya sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Allah lewat istiqdad tadi. Jadi segala capaian spiritual kita itu sebenarnya Allah dulu sudah menyiapkannya. Seperti kisahnya Robi'ah yang sering sekali saya kutip itu loh. Ketika ada sahabatnya tanya, wahai Robi'ah, kalau saya bertobat, apa Allah mengampuniku? Jawabannya Robi'ah, kalimatmu terbalik. Kalau Allah mengampunimu, maka engkau akan bertobat. Karena apa? Terbukanya hatimu untuk bertobat itu ya siapa lagi yang melakukan kalau bukan Allah. Hatimu dibuka oleh Allah, maka kamu terus tergerak untuk bertobat. Dan dengan tobat itu kan kamu diampuni. Padahal yang tadi menggerakkan hatimu Allah, berarti ya sebelumnya Allah sudah mengampunimu. Kalau Allah mengampunimu, maka engkau akan bertobat. Ini cara berpikir istiqdad. Allah yang sudah menyiapkanmu sebelumnya. Maka yang kita lakukan apa? Lakukan yang terbaik yang kita mampu untuk mentransmisikan cahayanya. Dengan cara tadi, takholak bi ahlakillah. Di posisi kita masing-masing. Jadi yang mahasiswa jadi mahasiswa yang baik. Yang ABG jadi ABG yang baik. Yang mahasiswa jadi mahasiswa yang baik, sebaik yang kita mampu. Baik, satu lagi. Mungkin ya, untuk menggambarkan bagaimana konsep neosufismenya. Ada satu kutipan menarik menurut saya. Kalimat beliau. Ada dua jenis kematian. Yaitu kematian yang tak terelakkan dan dialami oleh semua makhluk. Dan kematian yang bersifat sukarela dan hanya dialami oleh sebagian orang saja. Jenis kematian kedua inilah yang diperintahkan kepada kita oleh Rasulullah dalam sabdanya, matilah sebelum kamu mati. Kebangkitan terjadi bagi siapapun yang mengalami kematian sukarela ini. Segala urusannya kembali pada Allah dan menjadi satu. Dia telah kembali pada Allah dan melihatnya melaluinya. Sebagaimana sabda Nabi, aku melihat Tuhanku melalui Tuhanku. Ini ada beberapa hadis yang dikutip oleh beliau ya. Beliau ingin menjelaskan begini loh. Kita ini berhadapan dengan dua kematian. Yang pertama kematian alamiah,
mautul hissi. Yang kedua, kematian maknawi, mautul maknawi. Kadang-kadang menerjemahkan kematian pilihan, sukarela. Kalau mautul hissi tidak perlu dibahas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kematian yang pasti kita temui setiap orang. Tapi kalau yang kedua, kematian maknawi, ini sangat disarankan kita memilihnya. Kematian maknawi itu apa? Mematikan ego, mematikan keinginan duniawi, mematikan sifat-sifat tercela. Hasilnya kematian maknawi itu apa? Fana. Fana itu hilangnya kesadaran ego atau aku dalam kehadiran Tuhan. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Ini yang judulnya saya pakai di buku yang filsafat Jawa itu. Jadi hakikatnya mati sebelum mati itu maut maknawi. Kita matikan hawa nafsu, kita matikan ego, kita matikan keinginan duniawi, kita matikan keinginan-keinginan tercela. Kalau yang itu semua sudah mati, maka kita akan fana. Fana itu berubahnya kesadaran egoistik menjadi kesadaran ilahiyah. Itulah bako. Jadi bako itu setelah kita meninggalkan kesadaran lama yang penuh nafsu, ego, keinginan duniawi. Kalau ini sudah mati, kita sekarang akan tinggal di kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah itu apa? Kita melakukan apapun, melihat, mendengar, beraktivitas. Itu dengan kesadaran ketuhanan. Jadi yang diinginkan dan diridhoi Tuhan, itulah yang kita inginkan. Ini orang yang berkesadaran ilahiyah. Allah melarang kita melakukan hal negatif ini. Dan kita juga otomatis tidak tertarik dengan hal negatif itu. Ini namanya orang dengan kesadaran ilahiyah. Jadi dia tidak lagi memaksa dirinya untuk menuju kebaikan karena secara otomatis dia tergerak menuju kebaikan. Inilah yang nanti ada analogi kalau aku berjalan, kakinya adalah kakinya Allah. Kalau tangannya bergerak, ya yang menggerakkan Allah. Kalau yang melihat, penglihatannya adalah Allah. Kenapa? Di situ terjadi pertemuan antara keinginanku dan keinginannya Allah yang sekarang jadi satu sudah. Jadi ketika hawa nafsu, hasrat, keinginan duniawi kita sisihkan, sekarang semuanya jadi satu. Nah, inilah nanti yang disebut aku melihat Tuhanku melalui Tuhanku. Memahami Allah, ini yang disebut ma'rifat ya. Dengan cara melihat diri sendiri. Karena pengetahuan itu hadir dalam diri kita sendiri. Dan segala sesuatu ya semuanya berasal menuju dan melalui Allah. Inilah nanti kematian kedua, kematian dalam hidup. Orang Jawa menyebutnya mati sakjeroning urip. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Jadi mati sakjeroning urip itu bukan bunuh diri, tapi mematikan nafsu yang negatif, mematikan keinginan duniawi yang merusak yang ada dalam diri kita, mematikan sifat-sifat tercela. Dengan inilah nanti kita pada akhirnya bisa ganti makom. Jadi setelah mati kita akan fana. Namanya lenyapnya kesadaran egoistik. Nah, kita sekarang pindah ke kesadaran ilahiyah. Itulah bako. Ketika kita memutuskan segala sesuatu,
pertimbangan pertamanya adalah Allah. Bukan lagi kesenangan kita, bukan lagi hasrat hawa nafsu ego kita, tapi yang jadi pertimbangan pertama adalah Allah saja. Ini orang yang dengan kesadaran ilahiyah. Seandainya ngajinya saya akhiri sekarang, kira-kira Allah ridho enggak ya? Nah, itu kesadaran ilahiyah. Jadi, insya Allah Allah ridho, kalian yang enggak ridho. Sudah jam 10 masalah.